masker, dan kita ada tambahan face shield-nya juga. Jadi benar-benar kita saling menjaga kesehatan di tengah-tengah pandemi ini, tapi kita nggak memutuskan hubungan kita sama Tuhan, tapi kita justru malah lebih dekat lagi. Kita harus lebih aware lagi apa yang Tuhan mau kasih tahu dalam setiap kehidupan kita untuk hari-hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk ibadah hari ini. Doa syafaat dipimpin oleh Ibu Nawang. Saya persilakan kepada Ibu Nawang. Salam saudara. Mari sebelum kita ibadah, kita satukan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mohon belas kasih Tuhan untuk lawatan Tuhan setiap ibadah yang diadakan pada hari ini. Tuhan, kami cinta Engkau. Kami rindu Engkau, Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami sungguh amat membutuhkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, pagi hari ini sucikan, kuduskan hati kami Tuhan, supaya kami layak memuji, menyembah Engkau. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini Tuhan, buat setiap ibadah yang berlangsung sepanjang hari, dari pagi hingga malam Tuhan, kiranya jemaat boleh mengalami hadirat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan boleh peroleh pengurapan dari Tuhan, mulut, lidah, bibir hamba-Mu ini Engkau sucikan, kuduskan Tuhan, sehingga setiap firman yang diberitakan boleh menguatkan dan melegakan, bahkan membebaskan setiap hati bagi jemaat-jemaat yang beribadah pagi hari ini hingga malam. Tuhan, kami berdoa untuk tudung rohani kami. Bapak Pendito Niko Nyotara Harjo selaku Gembala Sidang GPI Gatot Subroto. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala besar dan keluarga kami, bagi kesehatannya, bagi pelayanannya, penggembalaannya di GPI Gatot Subroto. Kami berdoa bagi keempat wakil Gembala Sidang Tuhan. Berikan kesatuan hati untuk dapat menopang pelayanan hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bukem Oce Tuhan, selaku Gembala CK2. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga besarnya, anak mantunya Bapak. Kami memberkati kesehatannya, pelayanannya, dan pengembalaannya di CK2. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Gembala kami, tudung rohani kami Tuhan, Pak Gembimbi Tuhan, selaku Gembala Mampang ya Bapak. Kami memberkati kesehatannya Bapak. Kami memberkati kehidupannya, memberkati pelayanannya Bapak. Kami menopang Bu Gemrina Tuhan sebagai tudung rohani, Ibu Gembala kami sebagai tiang doa bagi keluarga, bahkan bagi kami semua, Bapak. Kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang lebih-lebih lagi ya, Bapak. Engkau berikan hati seorang ibu gembala. Engkau berikan hati yang daripadamu ya, Bapak. Kami memberkati Nanat ya, Bapak. Kiranya Engkau berikan perbedaan dia dengan yang lain. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini mulai dari kecil, Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan, kami membawa GBI Mampang di bawah pimpinan Pak Gem, Tuhan, untuk bergarap seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Boleh mempersiapkan menjadi umat yang layak menuai dalam era Pentakosta ketiga. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Damai sejahtera Allah turun atas bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut hingga Pulau Rote. Kiranya Tuhan berkati pemerintahan Indonesia, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, seluruh jajaran menteri, lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Kiranya takut akan Tuhan ada buat hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Kiranya hatinya tertaut kepadamu ya Bapak. Roh takut akan Engkau ada pada mereka ya Bapak. Kami berdoa buat kota Jakarta ya Bapak. Di mana kami tinggal Tuhan. Kota penyangga. Damai sejahtera berkat coleh tercurah untuk kota Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Bahkan Jakarta Utara. Pulau Seribu, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Berkat pemerintahan daerah kota Jakarta, Gubernur Anies Baswedan Tuhan, Wagub Risa, para wali kota, camat, lurah, RT, RW, RT, serta DPR akan diberikan roh takut akan Tuhan, roh cinta akan Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan menurut tuntunan-Mu Bapa. Kami berdoa untuk Mampang Perapatan Tuhan, kiranya terang Tuhan dinyatakan di Mampang. Setiap orang-orang yang tinggal di Mampang boleh merasakan hadirat-Mu, boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Boleh Mampang boleh dimenangkan buat kemuliaan Tuhan. Mampang boleh dimuliaan bagi kebesaran nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Israel. Kiranya mata rohani mereka boleh
tersingkap, mata mereka boleh terbuka Tuhan. Mereka tahu bahwa Juru Selamat telah datang 2000 tahun yang lalu bagi umat manusia. Berkati bangsa Israel, umat pilihan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Mampang Perapatan Tuhan, yang saat ini sedang beribadah online maupun yang tidak bisa mengikuti Tuhan. Kiranya Engkau melawat dan menjamah kehidupan dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Di GBI Mampang, yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang lesu Engkau berikan kekuatan, yang letih dan Engkau berikan kelegaan Tuhan. Engkau menguatkan setiap lutut yang lemah, kiranya boleh Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Mujizat-mujizat yang baru Engkau nyatakan Tuhan. Engkau berikan jawaban untuk doa-doa mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menyatakan kemuliaan-Mu. Kiranya dari mulut mereka Tuhan keluar puji-pujian, pengagungan kepadamu. Karena pertolongan dan perbuatan-Mu yang ajaib, berkat-berkat-Mu yang nyata Tuhan dalam kehidupan kami semua ya Bapak. Kami tidak bisa mengucapkan kata-kata dengan baik Tuhan, kami tidak bisa berbicara dengan baik Tuhan. Kiranya semuanya Engkau layakkan Tuhan, Engkau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah online ini Tuhan, kiranya Engkau boleh berkenan atas pujian kami, penyembahan kami. Kiranya Engkau boleh hadir dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan firman-Mu boleh menjadi rema untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, setiap doa syafaat kami, permohonan kami naikkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah dan kami muliakan sekarang dan selama-lamanya. Dan percaya sama-sama kita katakan, amin. Saya persilakan kepada host untuk memulai sharing-nya. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, di minggu kedua di bulan Januari 2021 kita boleh masuki. Kita mengucap syukur buat setiap kasih Tuhan. Kita mengucap syukur buat setiap rahmat Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh memanggil Tuhan kita Abba Bapa. Firman Tuhan di Galatia 4 ayat yang ke-6. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Puji Tuhan, kita boleh beroleh kasih karunia, kita boleh beroleh sesuatu anugerah di mana kita boleh memanggil Tuhan kita, ya Abba, ya Bapa. Kita adalah anak-anaknya. Kalau pada hari ini engkau sedang beban berat, mungkin engkau sedang ada dalam masalah, panggil dia, ya Abba, ya Bapa. Tolong aku anakmu, ya Abba, ya Bapa. Hadir dalam keluargaku, hadir dalam kehidupanku. Kita satukan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Terima jamahan dan lawatan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Abba Bapa. Abba Bapa. Yes Lord. Abba Bapa. Panggil dia, ya Abba, ya Bapa. Abba Bapa, panggil dia,
Abba Bapa, Abba Bapa. Sebab Tuhan adalah segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Yes Lord, bagiku ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, kami mengasihimu, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Kami merindukan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya, mata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang merindukan Tuhan lebih dari segalanya. Yes Lord, kami rindu Kau Tuhan. Oh, mas perak dan permata tak ada artinya, sebab Engkau adalah segala-galanya buat setiap kehidupan kami. You are my everything Lord. Yes Lord, ku ingin lebih dekat, lebih dekat lagi. Bawa kami lebih dekat lagi ya Bapa. Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba yang setia, jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Naikkan doa kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah baya sandaya rala bakaya rala baya se. Ini setiap doa kami Tuhan, ini kerinduan kami di awal tahun ini ya Bapa, awal tahun 2021 ya Bapa, bahwa kami lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan, bahwa kami untuk hidup boleh berkenan kepadamu ya Allah. Engkau lebih dari segala-galanya, hati kami merindukan Engkau. Lebih dari segalanya Tuhan, kami mengasihimu ya Bapa. Sikiara labaya ralabaya sandaya ralabatakaya ralabaya se. Engkau kekuatan dan pengharapan kami ya Allah. Engkau segala-galanya buat kehidupan kami. Allah yang layak tuh kami puji, Allah yang layak tuh kami sembah, Allah yang layak tuh kami tinggikan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yes Lord, layaklah
segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Layak disembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya ya Abah. Nah sebentar kami akan naikkan pujian, penyembah, pengagungan lebih lagi Bapa. Biar Engkau boleh berkenan dan Engkau boleh bertahta atas pujian setiap kami umat yang mengasihimu ya Bapa. Mari kita semua umat yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan katakan amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang hari-hari ini diberkati oleh Tuhan, lambaikan tangan. Bersama-sama dengan Tuhan, kita cakap boleh menanggung segala perkara. Amin. Kita akan naik pujian ini denganmu Tuhan. Haleluya. Tak pernah kami ragu akan kesetiaan-Mu. Sebab Kau yang memegang setiap kehidupan kami Tuhan. Katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan kami mau berjalan dari kemenangan lepas kemenangan. Selamanya. Yes, umat-umat pemenang, umat-umat Allah katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Kami yakin, kami percaya Kau tuntun langkahku. Sebab Kau Yesus Tuhan, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa katakan Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Sekali lagi katakan Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, amin. Kami boleh berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan kami ya Allah. Tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, amin. Dari kemuliaan sampai dari kemuliaan
sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. 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 Katakan samping kanan kirinya, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita akan pujian ini sama-sama dengan iman, katakan. Yes, Lord. Kami lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari, kita naikkan mungkin dari awal. Katakan dengan iman yang sungguh-sungguh, katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari, bangkit dari kursimu serta katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Gereja Tuhan bangkit. Katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Umat-umat pemenang, nyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh, dengan iman, katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Bangkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Gereja Tuhan bangkit. Yes, kita lebih dari pemenang. Boleh katakan kanan kirinya, kamu lebih dari pemenang. Amin. Ayo sama-sama katakan, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari, katakan aku lebih. Aku lebih dari pemenang. Kamu lebih dari, aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih, katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkan panji-panji kemenangan Tuhan. Dia adalah panglima kita, raja di atas segala raja. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya.
Ada berapa banyak yang diberkati lewat pujian kita? Boleh lambaikan tangannya ke kamera. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita mau katakan, kita lebih dari pemenang. 1, 2, 3. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita memasuki pembacaan dari Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Boleh dilihat di layar, sudah di-share screen. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Untuk pembacaan dilanjutkan dengan pembacaan Mazmur 91 dalam hitungan yang ketiga, dimulai dari perikop 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan Voice of Pentecost dan dilanjutkan dengan kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Charles. Nanti langsung dilanjut. Saya persilakan kepada host. Baik, kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan dari hambanya. Juga kita akan mendengar Voice of Pentecost dari GBI Gatot Subroto. Kita akan pujian dambaan hatiku. Biar boleh menjadi doa kita di hari-hari ini. Katakan, ku rindu kau Tuhan. Ku rindu kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, kaulah dambaan
katakan ku cinta, ku rindu kau Tuhan, rindu kau Tuhan. Biar kami boleh merindukan Engkau hari-hari ini ya Allah, lebih dari segala-galanya. Dan kami katakan kami mencintai Engkau Yesus. Ku cinta kau Yesus, kaulah dambaan hatiku. Ku sembah kau, ku puji kau, ku sembah kau, ku puji kau selamanya, tinggal di hari. Ini kerinduan kami ya Bang, yang selama-lamanya kami tinggal dalam hadirat-Mu ya Allah. Kami boleh menyenangkan-Mu sebagai Yesus dambaan hatiku. Katakan ku sembahkan, ku sembah kau, ku puji kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, sekali lagi katakan ku sembahkan, ku sembahkan, ku puji kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus kau dambaan hatiku. Yesus kau dambaan, sekali lagi, Yesus kau dambaan, Yesus kau dambaan hatiku. Bapa kami siap Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu, duduk diam di bawah kaki-Mu ya Allah. Dan biar Bapa Engkau yang urapi hamba-Mu, yang menyampaikan isi hati-Mu ya Allah. Dan Kau siapkan juga hati kami Tuhan, menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang gembur Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penuntun Tuhan, boleh menjadi terang buat setiap jalan-jalan kami ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami rindu dan kami siap menerima firman daripada Engkau ya Bapa. Yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian, kita melihat contoh para patriarh dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan.
Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi, Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat, Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi, atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12, adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan, shalom buat semuanya. Kita telah mendengar apa yang disampaikan. Saat ini tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan buat kita semua. Bagaimana
Yosua mempunyai integritas yang kuat di hadapan Tuhan. Yosua adalah pelanjut estafet yang akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk melanjutkan perjanjiannya kepada bangsa Israel. Karena dia mempunyai karakter integritas yang kuat, sehingga Yosua diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan pada siang hari ini dalam kitab Yosua pasal 1. Kitab Yosua pasal 1, demikianlah firman Tuhan berkata, ayat 5 dan ayat yang ke-8 akan saya bacakan. Kitab Yosua pasal 1, ayat ke-5 dan ke-8. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau beruntung, supaya engkau berhati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Satu hal yang Tuhan lihat di dalam karakter Yosua, waktu dia disuruh untuk mengintai tanah Kanaan sebelum masuk ke tanah perjanjian, dia mempunyai karakter integritas yang kuat, bahwa dia tahu Allah di dalam Yesus itu adalah Allah yang dahsyat. Dari beberapa orang yang disuruh oleh Musa untuk mengintai, hanya Yosua yang mempunyai iman yang kuat dan berkata, Allah pasti akan memberikan tanah perjanjian itu kepada kita. Jadi karena integritas yang kuat itulah, maka Yosua melanjutkan estafet untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Bagi kita, anak-anak Tuhan, di akhir zaman ini, kalau kita lihat dengan keadaan saat ini, sepertinya tidak ada lagi harapan. Karena apa? Semuanya serba dibatasi. Semuanya serba terbatas. Semuanya serba tidak ada kepastian. Tetapi kalau kita mempunyai integritas yang kuat, bahwa kita yakin firman Tuhan, apa yang telah Tuhan katakan dalam firman ini pasti digenapi bagi kita. Seorang yang percaya kepada Kristus, dia mempunyai integritas yang kuat kepada Tuhan. Makanya di dalam Roma pasal 12 berkata ayat ini, berubahlah dalam pembaruan akal budimu. Karena apa? Karena Tuhan mau supaya kita sebagai orang yang diberkati dan disertai dan ditebus oleh Tuhan, kita harus berubah. Sehingga kita menjadi orang yang berintegritas di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mau dipersiapkan oleh Tuhan. Sehingga apa? Kalau orang yang berintegritas itu kepada Tuhan, pertama, dia akan selalu merenungkan firman itu siang dan malam. Karena sesuai tadi, ayat 8 berkata dalam kitab Yosua pasal 1, renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Satu, kita beruntung. Kedua, kita berhasil. Ketiga, kita berhati-hati dalam setiap menjalani kehidupan kita. Ya. Kalau kita seorang yang berintegritas kepada Tuhan, di saat kita merenungkan firman Tuhan, apa yang terjadi? Apapun yang akan menimpa dunia ini, tidak akan menimpa kita. Kenapa? Dalam kitab Wahyu pasal 3, ayat 10 berkata, apa firman Tuhan? Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari
pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sedang mencobai semua isi dunia ini. Makhluk atau manusia semua dicobai di seluruh dunia ini. Baik itu hamba, baik itu merdeka, baik itu orang miskin, baik itu orang kaya, semua dicobai. Tapi firman Tuhan, ada janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Apa itu dikatakan? Karena engkau dengan tekun. Berarti sesuai dengan Yosua pasal 1 itu, renungkan itu siang dan malam. Sehingga apa yang terjadi? Maka Mazmur 91 yang selalu kita ucapkan, yang selalu kita perkatakan itu, maka akan digenapi. Maka perlindungan Tuhan ada di dalam kita. Karena apa? Karena kita adalah orang yang berintegritas. Amin. Kita tidak sama dengan dunia ini. Kita tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Karena kita berbeda. Karena kita tahu Tuhan kita itu hidup. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Bukan seperti kebanyakan orang. Tidak ada jalan kepastian. Tetapi kita ada berkat firman Tuhan katakan bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Sehingga apa? Itu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari di awal tahun baru ini, sekarang baru masuk minggu pertama, masuk minggu kedua, ya, masih panjang perjalanan ke depan yang kita hadapi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yakinlah, sebagaimana Yosua, Tuhan pakai masuk ke tanah perjanjian untuk membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Demikian juga dengan hidup kita. Yakin dan percayalah, kalau kita hidup sesuai firman ini, maka kita akan disertai oleh Tuhan. Karena itu sudah janji firman Tuhan. Karena itu sudah Tuhan Yesus katakan. Ya kan? Kalau kita lihat Matius pasal 6 berkata, jangan kau khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Lihat burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara. Bukankah engkau lebih daripada semuanya itu? Firman Tuhan katakan. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini? Hanya satu. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang berintegritas, yang mempunyai integritas yang kuat kepada Kristus, yang tidak goyah, yakin percayalah, kita pasti beruntung. Kita pasti diberkati. Kita pasti diluputkan oleh Tuhan akan apapun yang terjadi, yang menimpa dunia ini. Kita akan muncul menjadi seorang pemenang. Amin. Yakin percayalah. Untuk itu mari, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Seperti gembala sidang kita berkata, Pak Niko, mari. Kita harus menjadi seorang yang anak-anak Tuhan yang berintegritas. Yang mempunyai komitmen. Yang mempunyai pegangan. Pegangan kita itu pasti ya dan amin. Yaitu apa? Firman Tuhan. Karena hanya oleh firman inilah yang akan menuntun kita. Seperti firman Tuhan berkata yang ada lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Karena hanya firman inilah yang akan menuntun kita sehingga menjadi sempurna sama seperti Kristus sempurna. Kenapa? Kita harus sama seperti Kristus sempurna. Maka kita akan bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Apa itu tanah perjanjian? Yaitu surga yang telah Tuhan sediakan buat kita. Bagaimana kita bisa masuk ke sana? Kita harus sama seperti Kristus hidup. Kristus hidup menyelesaikan amanat agung. Kristus hidup menggenapi dan melakukan firman ini. Demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan.
Biarlah Allah firman ini senantiasa menjadi renungan buat kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas. Yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kalau ini kita lakukan, maka Wahyu pasal 3 ayat 10 itu akan digenapi dalam hidup kita. Maka Mazmur 91 itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Maka berkat penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Sehingga kita dari hari ke hari akan disempurnakan sampai sempurna, sampai kita sempurna, sampai kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Haleluya! Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat saat siang hari ini, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali, supaya kami sebagai anak Tuhan yang berintegritas, yang mempunyai komitmen, yang berpegang teguh kepada firman-Mu. Di saat itu kami lakukan ya Tuhan, Engkau menggenapi firman-Mu, sebagaimana Engkau memberkati Yosua. Engkau buat dia berhasil, demikian juga kehidupan kami. Kami yakin percaya, di saat kami terus Tuhan melakukan firman-Mu, sesuai standar yang Engkau mau ya Tuhan, maka kami Engkau akan berkati, Engkau buat berhasil setiap perjalanan kami Engkau tuntun, dan Engkau akan membuat kami beruntung, dan setiap perjalanan kami akan berhati-hati. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman ini terus Engkau bekerja. Roh Kudus, aku persilahkan Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada host. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya. Biarlah kita menjadi anak-anak yang berintegritas lebih lagi, dan kita mau menjadi sama rupa seperti dengan Kristus. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan pengumuman. Ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Januari. Ada Kalina, ada Elona, ada Kevin, Ruth, Abraham, dan Dorothy. Bagi yang namanya belum tercantum, agar dapat menghubungi Bu Gemrina. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Maleakhi 3 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu seperti berkelimpahan, sampai berkelimpahan? Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening atas nama Dr. Andes Darudono, untuk nomor rekening terlampir di screen, dan bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA ke Bu Gemrina. Haleluya, demikian pengumuman untuk hari ini, dan seperti biasa untuk minggu depan akan ada Zoom juga dari sekolah minggu, itu dimulai dari jam 8, GC ada jam 9, dan ibadah umum ada jam 10. Bagi teman-teman yang mungkin minggu ini masih teman-teman yang lain belum dapat bergabung, boleh kita ingatkan kembali, boleh kita rangkul kembali untuk bisa bersama-sama dengan kita mengikuti ibadah online ini. Tiba saatnya kita mau mengakhiri dari ibadah kita. Saya persilakan kepada host untuk memulai screen sharing-nya. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati dalam ibadah pada hari ini, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, dan sebelum kita menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya, kita akan naikkan pujian ini sebagai doa kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan memperluas daerahku. Amin.
kami pada akhir ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati kami melimpah-limpah Tuhan, memperluas daerah kami. Engkau yang memberkati setiap kami. Sekali lagi katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Yes Lord, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, aku, sehingga kesakitan tidak sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Bapak kita syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu ya Allah. Kalau kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan mujizat pun nyata dalam setiap kehidupan kami. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang punya pandra boleh Engkau berikan kelegaan Tuhan, ada kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam Engkau ya Allah. Dan Bapak Engkau yang menyertai siapa anak-anak-Mu Tuhan sepanjang seminggu ke depan Tuhan Yesus. Tangan kanan-Mu yang kuat memegang setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar kami akan kembali beraktivitas masing-masing Tuhan Yesus. Dan kami rindu serta kami siap untuk menerima berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu. Mari saudara kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Terimalah berkat ini, kiranya damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan yang masih dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai dari saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Amin. Silakan buka mic-nya. Terima kasih, Pak Gem. Terima kasih. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semua. Terima kasih. Selamat pagi. Kris, kok terlambat Kak Kris? Kak Kris. Dan berkati semuanya. Hari Minggu. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih Pak Gem. Terima kasih Pak Charles. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Gem. Hari Minggu. Ini siapa nih yang nggak ada nih? Pak Charles, Fiona. Sejadi nggak ada ya? Selamat hari Minggu Kak Vio. Berkati. Charles. Terima kasih. Pak Yusuf nggak ada, Pak Yusuf. Manis. Udah sehat. Wah. Selamat hari Minggu Stephen. Siapa? Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Jonas sakit ya? Selamat hari Minggu. Ya, Kak Kris, selamat hari Minggu. Dan berkati pada ini semuanya. Damar. Pak Charles, selamat hari Minggu. Semuanya. Pak Charles, terima kasih firman Tuhannya. Iya, sama-sama Pak Gem. Ya, Tuhan berkati kita Bu semua. Aling, Bu Nawang. Ya, Pak Gem. Tuhan berkati semuanya, Pak. Dan berkati. Hari Minggu semua. Tuhan berkati. Kak Setwin. Selamat hari Minggu David. Maria. Dan berkati semuanya. Iya, Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Semuanya Kak Kris. Hari Minggu Pak Gem. Kak Feby, terima kasih Kak Feby sudah hadir. Waduh, Feby. Kak Feby datang, Tuhan berkati. Berkati Setwin, Setwin istri mana Setwin? Lagi istirahat Pak Gem, sakit. Oh, Dewi sakit.
Iya, Pak Gam. Oh, sakit apa? Lagi nggak enak badan aja, Pak Gam. Lagi isi ya? Asik. Belum, Pak Gam. Asik. Lagi isi kali nih. Kacang hijau. Kacang hijau. Oke, sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu semua. Brian, Maya.